Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawani. Saya dari kelas 2A mata kuliah Hukum Perdata NIM 21051036. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, langsung saja nih kita masuk ke soal pertama ya. Yang pertama, jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Nah, hukum nasional Indonesia umumnya berpatokan pada atau berasal dari hukum zaman Belanda dahulu, dan masih banyak hukum pokok mereka dipakai mentah-mentahan oleh orang Indonesia. Nah, kembali lagi nih ke hukum perdata. Dari mana sih asal hukum perdata? Dari segi bahasa, hukum perdata berasal dari bahasa Belanda, yang ini Burgerlijk Recht, yang artinya atau sering disebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil. Nah, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dengan individu yang lain atau individu dengan sebuah lembaga dalam masyarakat. Artinya, hukum perdata ini bersifat privat. Nah, soal kedua, jelaskan subjek dan objek hukum. Nah, teman-teman, hari ini kita harus bisa membedakan yang mana subjek hukum perdata dan yang mana objek hukum perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh subjek hukum perdata. Nah, subjek hukum perdata sendiri merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan azas konkordasi? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling saya suka karena azas ini merupakan azas keselarasan. Artinya, azas konkordasi adalah suatu azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda di daerah Indonesia masa itu, di daerah Nusantara pada masa itu. Dan aturan ini juga diberlakukan kepada golongan Eropa yang sedang berada di daerah Hindia Belanda. Nah, ini merupakan awal sejarah ya teman-teman, awal sejarah bagaimana hukum Belanda itu berlaku di Indonesia, atau hari ini hukum Indonesia berpatokan pada hukum Belanda. Itu berawal dari azas konkordasi, azas keselarasan, di mana Indonesia pada Belanda masih menjajah Indonesia, bukan Indonesia sih dulu namanya, tapi Nusantara atau Hindia Belanda. Saat mereka menjajah Hindia Belanda, mereka memberlakukan hukum Eropa, hukum Belanda di daerah Hindia Belanda berlaku untuk semua, baik bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda atau masyarakat pribumi yang tentunya tinggal di Indonesia, dan ini menjadi cikal bakal hukum Belanda menjadi patokan hukum di Indonesia. Yang soal keempat, apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum? Nah, pluralisme hukum ini secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua kondisi atau lebih sistem hukum yang berada dalam satu kehidupan sosial. Soal kelima, jelaskan penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Nah, penyebabnya sih mungkin karena faktor golongan penduduk ya, di mana proklamasi kemerdekaan sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163, 15 Jo pasal 75 RR secara formal, dan ini mungkin tidak berlaku lagi ya teman-teman. Nah, soal keenam nih, jelaskan tentang kewenangan berbuat dan tentang siapa yang mempunyai wewenangan berbuat. Kewenangan berbuat
wewenang berbuat ada dua pengertian. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Nah, yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum, kekuasaan atau wewenang berbuat. Nah, siapa yang mempunyai wewenang berbuat? Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan dalam hukum perdata. Setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi wewenang untuk berhak. Karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban tapi bukan hak. Nah, dalam hukum, sanksi itu hanya ditetapkan kepada kewajiban. Artinya, sanksi itu berlaku pada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tetapi orang yang tidak mengambil haknya tidak dikenakan sanksi. Begitu ya, teman-teman. Nah, orang yang melakukan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Orang yang tidak melakukan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Nah, itu sedikit penjelasan dari tentang kewenangan berbuat dan tentang siapa yang mempunyai wewenang berbuat. Nah, selanjutnya ada nih soal ke-7. Sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Yang tadi kan siapa yang berhak ya tentang wewenang berbuat. Nah, ini siapa yang tidak boleh tidak berhak tentang wewenang berbuat. Artinya di sini orang yang tidak wewenang berbuat tidak diberlakukan hukum kepadanya atau diberlakukan hukum dengan syarat tertentu. Nah, ada beberapa orang-orang yang tidak berhak wewenang berbuat. Di antaranya yang pertama, anak-anak dong, orang yang belum dewasa yang berada di bawah usia 18 tahun. Nah, yang kedua, yang B atau yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Misalnya orang yang sedang mabuk, orang yang gila atau tidak sadar. Nah, mereka tidak berhak tentang wewenang berbuat. Yang ketiga, orang-orang yang dilanggar undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya orang yang dinyatakan pailit. Nah, itu 3 orang-orang yang tidak wewenang berbuat. Nah, selanjutnya soal terakhir nih. Jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk melaksanakan perkawinan sendiri di Indonesia tentunya mempunyai syarat dong, harus memenuhi syarat agar perkawinannya tercatat sah dalam negara. Nah, mari kita bahas tentang apa saja sih yang menjadi syarat untuk sahnya perkawinan dalam KUH Perdata. Baik, yang pertama, kedua belah pihak sudah cukup umur, yakni laki-laki 18 tahun, untuk wanita 15 tahun. Dan usia paling baik menurut undang-undang laki-laki adalah 19 tahun. Nah, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang kedua, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Nggak lucu dong kalau seandainya perkawinan terjadi cuman disetujui pihak laki-laki atau pihak perempuan saja dong. Dan jika ini terjadi akan menyebabkan efek yang buruk nantinya atau dampak negatif setelah perkawinan itu terjadi. Nah, yang ketiga, jika sang wanita janda atau pernah menikah, dia harus melalui 300 hari. Dia boleh menikah setelah 300 hari sesudah putusnya perkawinan dengan suaminya sebelumnya. Yang keempat, tidak ada larangan undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan. Yang kelima, bagi yang masih di bawah umur harus memenuhi atau memiliki izin dari orang tua atau wali. Nah, saya rasa jelas ya teman-teman. Sedikit presentasi dari
tugas saya, hukum perdata, dan semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil ilmunya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.